Halo para penonton mania dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berpetualang di film drama fantasi yang berjudul Pan's Labyrinth. Dengan dibumbui kisah perang dan kemunculan makhluk-makhluk misterius, film ini akan menghadirkan kesan surreal yang membuat Anda seolah-olah berada di dalamnya. Tanpa perlu banyak cincong lagi di awal, mari langsung saja kita mulai ke ceritanya. Diawali dengan diperlihatkannya seorang putri raja dunia bawah tanah yang bernama Moana, di mana dia sangat penasaran tentang dunia manusia sehingga dia keluar dari kerajaannya untuk menikmati bagaimana rasanya hidup di dunia manusia. Seperti merasakan hembusan angin, langit biru, dan hangatnya matahari, karena mungkin di dunia bawah tanah dia tidak pernah merasakan hal-hal tersebut. Último aliento. Hasta que el mundo. Setelah beberapa lama diperlihatkanlah seorang gadis remaja yang bernama Ophelia, yaitu tokoh utama dalam film ini, dan ibunya yang bernama Carmen sedang berada di dalam sebuah mobil. Sedikit informasi tentang Ophelia bahwa dia sangat suka membaca buku-buku dongeng sehingga kemanapun dia akan pergi dia tidak pernah lupa membawa buku-buku koleksinya tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba si ibu yang sedang hamil merasa ingin muntah dan sakit perut sehingga mobil terpaksa dihentikan. Sementara itu, saat para pengawal memeriksa keadaan sang ibu, Ophelia pun berjalan ke tengah hutan sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Tak lama dia pun menemukan sebuah batu yang tampak aneh, dan ternyata itu adalah pecahan dari sebuah patung kuno yang berada di dalam hutan tersebut. Kemudian tiba-tiba dari dalam patung tersebut muncul makhluk yang tampak seperti belalang sembah, yang menurut cerita yang pernah dibaca oleh Ophelia bahwa itu adalah seorang peri. Pero mira cómo te has puesto los zapatos. Singkat cerita, Ophelia pun sampai di kediaman ayah tirinya yang bernama Kapten Pidal, dan ternyata peri tersebut mengikutinya ke tempat di mana ayah tirinya ditugaskan di penggilingan dan menuntun Ophelia memasuki labirin kuno di dekat tempat itu. Sebelum Ophelia sempat masuk, ia dihentikan oleh Mercedes, yakni salah satu pelayan ayah tirinya yang juga diam-diam adalah mata-mata untuk pemberontak. Di malam harinya, makhluk yang mirip belalang sembah itu muncul di kamar tidur Ophelia, di mana ia kemudian berubah menjadi peri dan membawa Ophelia menuju labirin, di mana ia bertemu dengan Paun, yaitu sesosok makhluk setengah manusia, setengah kambing. Makhluk itu percaya bahwa di dalam tubuh Ophelia terdapat jiwa putri Moana. Kemudian dia memberikan Ophelia sebuah buku yang di dalamnya tertulis 3 tugas yang harus diselesaikannya sebelum datang bulan purnama, untuk memastikan jati dirinya sebenarnya masih utuh atau tidak. Dan isi buku tersebut hanya bisa dilihat saat Ophelia sedang sendirian. Sedikit informasi tentang Paun bahwa dia adalah utusan dari ayah putri Moana, yaitu raja kerajaan bawah tanah. Singkat waktu, Ophelia pun memulai tugas pertamanya, yaitu menaruh 3 batu ajaib ke mulut seekor katak raksasa dan mengambil kunci emas dari dalam perutnya. Dengan begitu, pohon ara raksasa yang ada di hutan dekat penggilingan tersebut akan kembali subur. Pohon yang sebelumnya menjadi tempat berlindung makhluk-makhluk yang penuh dengan keajaiban dan sihir. Di sisi lain, Kapten Pidal dan anak buahnya sedang mencari jejak para gerilya yang saat ini sudah pergi dari tempat tersebut. Captain, no sé si le será suficiente. Sí, la gente. Kembali ke Ophelia yang saat ini sudah berhasil mengambil kunci dari dalam tubuh katak raksasa tersebut. Kemudian ia pun meminta si peri untuk membawanya kembali ke labirin guna menyerahkan kunci yang telah ia dapatkan kepada Paun. Namun saat Ophelia memberikan kunci tersebut, si Paun menyuruhnya untuk menyimpannya dulu untuk digunakan di kemudian hari. Lalu si Paun memberikannya sebuah kapur tulis ajaib yang jika ditulis pada sebuah tembok, maka tembok tersebut akan berlubang sesuai yang diinginkan. Singkat waktu, si Paun tiba-tiba mendatangi Ophelia di kamarnya karena Ophelia tidak menjalankan tugas keduanya. Ophelia beralasan karena ibunya sedang sakit, makanya dia tidak bisa lagi menjalankan tugasnya. Namun si Paun tetap memaksanya untuk menjalankan tugasnya, lalu kemudian memberikannya sebuah akar pohon ajaib yang bisa disinkronkan dengan bayi yang dikandung oleh ibunya.
Setelah Ophelia menjalankan apa yang diberitahu oleh si Paun, seketika itu pun ibunya langsung pulih dari penyakitnya. Kemudian si Paun memberitahunya supaya segera menjalankan tugas keduanya, yakni mengambil sebuah belati di sarang raksasa jahat, di mana belati tersebut berada di sebuah tempat yang terkunci dan kuncinya telah Ophelia dapatkan. Si Paun mengingatkan jika Ophelia sudah sampai nantinya supaya dia jangan tergoda untuk memakan buah-buahan ataupun makanan yang ada di sarang raksasa tersebut, karena akan berakibat sangat fatal. Singkat waktu, Ophelia pun sudah sampai di tempat si raksasa berada dan berhasil membuka wadah tempat belati itu berada. Namun sialnya ketika dia akan keluar, Ophelia tergoda oleh buah anggur yang terlihat begitu nikmat. Para peri itu berusaha melarangnya, namun Ophelia tidak menghiraukannya. Akhirnya si raksasa pun bangun dari tidurnya lalu memasang kedua matanya dan mengejar Ophelia. Untungnya Ophelia berhasil lolos dari kejaran raksasa tersebut. Di sisi lain, si kapten sedang dipusingkan oleh kekacauan yang dibuat oleh para pemberontak. Kebakaran terjadi di mana-mana dan gudang penyimpanan mereka digeledah, dan akhirnya terjadilah peperangan sengit di antara mereka. Setelah peperangan selesai, anak buah si kapten berhasil menangkap salah satu anggota pemberontak, kemudian menyiksanya habis-habisan, dan karena sudah tidak tahan dengan siksaan, si anggota pemberontak mengaku bahwa ada salah satu mata-mata dari pemberontak berada di sini. Di sisi lain, si Paun sedang memarahi Ophelia karena telah melakukan kesalahan, yaitu memakan buah anggur di sarang si raksasa dan membuat dua peri peliharaan si Paun tewas di sana. Kembali ke si kapten, beliau sangat kaget karena melihat botol antibiotik si dokter sama persis dengan botol milik para pemberontak yang ditemukannya beberapa waktu yang lalu. Curiga dengan si dokter, akhirnya si kapten pun langsung menembaknya saat itu juga. Kemudian si kapten juga mengetahui bahwa si Mercedes juga adalah mata-mata si pemberontak saat si kapten akan menyiksanya juga. Namun belum sempat si kapten menyiksanya, Mercedes menyiksa si kapten terlebih dahulu lalu kabur saat itu juga. Di tengah perjalanan, Mercedes dikepung oleh anak buah si kapten, tapi untung saja teman-teman Mercedes datang tepat waktu. Kembali ke Ophelia, tiba-tiba si Paun datang kembali padanya untuk memberikannya kesempatan kedua, lalu memberikannya tugas terakhir, yakni membawa adiknya yang baru lahir dari perut ibunya yang sudah meninggal karena mungkin tidak kuat menahan sakitnya melahirkan bayi tersebut. Saat Ophelia akan membawa adiknya, si kapten alias ayah tiri Ophelia pun mengetahuinya lalu mengejar Ophelia dengan sempoyongan karena Ophelia telah memasukkan obat tidur ke dalam minumannya. Singkat cerita, Ophelia kini sudah sampai di labirin dan si Paun memintanya untuk menyerahkan adiknya untuk diambil setetes darahnya yang akan dipercikkan ke sebuah portal jalan menuju kerajaan bawah tanah. Namun meskipun si Paun terus memaksanya, tapi Ophelia tetap saja menolak dan memilih lebih baik bersama adiknya daripada pulang ke dunia asalnya. Di tengah-tengah percakapan mereka, si kapten tiba-tiba datang merebut bayi itu dari Ophelia lalu menembak Ophelia. Saat Ophelia sedang sekarat, Mercedes pun datang bersama para gerilya lainnya. Saat itu juga Mercedes mendendangkan sebuah lagu, entah apa maksudnya. Orang lagi sekarat tapi diperdengarkan sebuah lagu. Sungguh membagongkan. Poneos de pie, hija mía. Di akhir cerita, akhirnya jiwa putri Moana keluar dari jasad Ophelia dan kembali ke kerajaan bawah tanah, yakni kerajaan ayahnya. Begitu juga dengan si Paun dan para peri juga sudah berada di sana. Ayahnya dan si Paun mengatakan padanya bahwa pada tugas ketiganya dia telah memilih pilihan yang tepat. Dan film pun tamat. Vuestra sangre antes que la de un inocente. Elegido bien. Junto a vuestro padre, que tan largo tiempo. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika ada kesalahan maupun kekeliruan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar. Mari berikan like dan klik subscribe buat kalian yang belum. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.